Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Sauni dengan NIM F1G321038 ruang R001 program studi teknik lingkungan. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kalkulus. Pada materi pertama saya akan menjelaskan tentang periode-periode zaman perkembangan kalkulus. Nah, sebelum saya memasuki materi yang pertama, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa sih kalkulus itu. Kata kalkulus berasal dari bahasa Latin, yaitu calculus yang berarti batu kecil. Pengertian kalkulus itu sendiri adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan delta tak terhingga. Kalkulus memiliki dua cabang utama, yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Dua cabang tersebut saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Sejarah perkembangan kalkulus bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Yang pertama, pada periode zaman kuno. Sebenarnya beberapa pemikiran tentang kalkulus integral sudah muncul pada zaman ini, tetapi sayangnya tidak dikembangkan lebih baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Maxwell Mesir. Pada papirus tersebut, orang Mesir telah mampu menghitung volume piramida terpancung. Dengan pemikiran tersebut, Archimedes mengembangkannya lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Lalu yang kedua, pada zaman pertengahan. Matematikawan India, Aryabhata, menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Lalu yang terakhir pada zaman modern. Pada zaman ini, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikowa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. Dan juga ada James Gregory yang membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita jadi tahu nih siapa aja tokoh-tokoh yang terlibat dalam perkembangan kalkulus. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang menyandang julukan Bapak Kalkulus? Dari beberapa referensi yang telah saya baca, saya menyimpulkan bahwa Bapak Kalkulus itu terdiri dari dua orang, yaitu Sir Isaac Newton dan Wilhelm Leibniz. Mengapa saya menyebutkan bahwa Bapak Kalkulus itu terdiri dari dua orang? Karena sebenarnya perihal julukan Bapak Kalkulus ini sudah menimbulkan kontroversi di antara pihak Newton, pihak pendukung Newton, dan pihak pendukung Leibniz. Dari pihak pendukung Leibniz berkata bahwa Newtonlah yang telah menjiplak karya Leibniz, dikarenakan Leibniz yang telah terlebih dahulu menerbitkan makalah tentang dasar-dasar kalkulus. Sementara dari pihak pendukung Newton membantah hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa Leibnizlah yang sebenarnya telah menjiplak hasil karya Newton. Debat ini pun terus berlangsung dari sejak pertengahan tahun 1660 hingga masa sekarang. Lalu materi ketiga yang akan saya bahas yaitu kalkulus terdapat di dalam bidang pekerjaan apa aja sih? Kalkulus sendiri memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan melalui aljabar elementer. Kalkulus ini kan merupakan cabang dari ilmu matematika. Sementara di dalam dunia pekerjaan, matematika itu selalu digunakan hampir di semua aspek.
Salah satunya yaitu kalkulus di bidang kedokteran, yang berperan dalam menghitung volume kanker dan koordinat-koordinatnya dengan penerapan kalkulus. Lalu materi keempat yaitu contoh penerapan kalkulus di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu banyak sekali penerapan kalkulus di kehidupan sehari-hari kita. Salah satu contohnya yaitu kalkulus vektor yang digunakan dalam sistem navigasi pesawat terbang. Lalu di materi terakhir saya akan menjelaskan secara spesifik peranan kalkulus di dalam teknik lingkungan. Menurut saya, kalkulus merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dipelajari oleh mahasiswa teknik, khususnya teknik lingkungan pada semester pertama. Kalkulus bertujuan dalam mempelajari bentuk dan aljabar yang mempelajari operasi dan penerapannya untuk memecahkan permasalahan yang dapat diaplikasikan dalam ilmu keteknikan. Pada kalkulus akan mempelajari limit dan fungsi untuk analisa matematika. Sekian penjelasan saya dari materi periode-periode zaman perkembangan kalkulus hingga materi peranan kalkulus dalam teknik lingkungan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sebutkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.